Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi afdala bani adama bil ilmi wal amal li jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karimi wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang Jum'ah Masjid Abu Bakar As-Segaf, Kampus Universitas Islam Sultan Agung rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat rahmat yang diberikan bagi kehidupan kita, sehingga pada kesempatan Jumat yang mulia ini yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, hari terbaik, Allah berkenan untuk memberikan umur usia panjang bagi kita. Tentu dengan panjangnya usia ini mudah-mudahan akan berorientasi terhadap ibadah kepadanya. Oleh karenanya di atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat khususnya kepada diri pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah. Marilah kita senantiasa berupaya secara maksimal bahkan optimal dalam rangka meningkatkan kualitas takwa dan iman kita kepada Allah. Karena dengan ketakwaan itu maka kita akan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada hari ini Jumat 2 Mei 2025 merupakan hari yang luar biasa. Satu sisi bahwa hari ini merupakan hari Jumat, hari yang terbaik. Di satu sisi bahwa 2 Mei adalah merupakan hari pendidikan nasional. Oleh karenanya di dalam momentum khutbah yang singkat ini, khatib akan mengangkat tema urgensi pendidikan di dalam perspektif Islam. Ma'asyiral hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Terkait dengan masalah pendidikan, apalagi kita yang berada di lingkungan Sivitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung, harus mengetahui bahwa jalan kita di dalam pendidikan ini merupakan jalan yang terbaik di sisi Allah. Apalagi yang pertama, Islam memandang pendidikan sebagai hal yang sangat utama di dalam keberagaman. Oleh sebab itu maka ketika zaman dahulu Rasulullah melihat hiruk pikuk daripada masyarakat jahiliyah, kemudian Rasulullah memutuskan untuk bertahanus fi ghari Hira'a, yaitu di Gua Hira. Kemudian Rasulullah mendapatkan ayat pertama, mendapatkan wahyu pertama, yaitu perintah terkait dengan Iqra. Sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sungguh sangat menarik, luar biasa.
Islam merupakan agama yang tidak sekedar ritualitas ibadah di dalamnya, tetapi Islam adalah dinus saqafah, agama peradaban yang pondasi utamanya adalah ilmu pengetahuan. Maka sungguh menarik kenapa Islam tidak diturunkan di Yunani atau Romawi yang saat itu keilmuannya sudah berkembang pesat. Kita mengenal ada Aristoteles, ada Plato, ada Socrates. Bahkan ketika para hadirin membuka kitabnya Imam Al-Ghazali yang berjudul At-Tahafudul Falasifah, Imam Ghazali menuliskan nama Aristoteles yang bermakna Aristoteles, menunjukkan pemikiran keilmuan orang-orang yang ada di sana sudah luar biasa. Tetapi Allah tidak memilih Yunani sebagai tempat lahirnya Islam. Demikian pula ketika kita bergeser ke Afrika, ada Mesir misalkan. Mesir memiliki peradaban yang luar biasa yang ditunjang dengan keilmuan yang hebat. Sampai sekarang kita masih melihat adanya piramida yang disusun demikian rupa menunjukkan kekuatan teknologi saat itu betapa sangat maju luar biasa. Tetapi Islam tidak ditempatkan lahir di sana. Tetapi kemudian Allah memilih Arab, Mekah, di mana kita tahu bahwa di lembah yang tandus itulah maka Islam kemudian muncul di sana. Dan ternyata ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah bukan perintah untuk sholat, padahal sholat adalah amal yang paling utama yang akan dihisab oleh Allah di hari kelak kemudian. Demikian pula bukan perintah untuk puasa atau berzakat, berinfak yang pertama kali diperintahkan Allah. Padahal kita tahu bahwa yang namanya berinfak dan bersedekah adalah merupakan amalan yang tidak hanya berdimensi secara vertikal, tetapi dimensi sosial yang luar biasa. Tetapi Allah memilih, yaitu perintah yang pertama yang diberikan kepada kita semuanya adalah Iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Tentu kita tahu bahwa membaca adalah merupakan sebuah pondasi ilmu pengetahuan. Artinya bahwa Islam memang agama yang sangat menghormati pendidikan. Tetapi kita diingatkan oleh Allah, ketika kita Iqra membaca, maka jangan lupa untuk bismi rabbik, menyebut nama Allah, sebab semua hakikatnya ilmu adalah miliknya Allah. Maka mintalah kita kepada yang punya ilmu, maka Allah akan berikan kepada kita, baik secara dimensi husul ataupun dimensi wusul yang langsung Allah berikan kepada diri dan kehidupan kita. Oleh karenanya di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan kepada kita, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di dalam ayat ini pula kita senantiasa harus merenungkan bahwa di setiap penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, tentu yang berpendidikan. Oleh karenanya siapa mereka orang-orang yang senantiasa berpikir, menjadi ulul albab, menjadi orang yang berpendidikan? Mereka memadukan antara mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah di setiap kegiatannya. Tetapi tidak cukup dengan itu, maka totalitas di dalam mereka melakukan riset ilmiah itu dipadukan. Oleh karenanya maka ladina liman la aklalahu, tidak ada keberagamaan bagi orang yang tidak mendahaya gunakan akal fikirannya untuk secara optimal mengkaji problematika yang ada. Hadirin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, bahkan di dalam riwayat Imam Muslim
Rasulullah menyampaikan, man salata tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang mereka berjalan ke jalan ilmu, ke jalan pendidikan, maka sesungguhnya mereka adalah sedang berjalan, yaitu menuju surganya Allah. Yang kedua, Islam memandang orang yang beriman dan berpendidikan, memiliki ilmu dengan derajat yang tinggi. Di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 disampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu atas beberapa derajat. Dan bahkan ketika kita renungkan, kenapa yang namanya yaitu Nabi Adam diberikan oleh Allah kemuliaan, sampai-sampai para malaikat diperintah untuk hormat kepada Adam. Ternyata wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Salah satunya karena Allah memberikan pembelajaran pengetahuan, memberikan pendidikan kepada Nabi Adam atas segala macam teori-teori yang ada, maka kemudian Nabi Adam akhirnya mendapat kemuliaan bahkan melebihi mulianya para malaikat ya Allah. Yang terakhir adalah bahwa ternyata di dalam Islam pendidikan itu merupakan ibadah. Belajar adalah ibadah. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah menegaskan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tuntutlah ilmu, karena menuntut ilmu itu merupakan fardu bagi orang muslim laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, bagi kita kaum muslimin di dalam rangka memperingati hari pendidikan, mari kita tingkatkan semangat kita. Jihadnya kita adalah melalui pendidikan. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.